Ucapan Ahok menggetarkan. Lihatlah karakter asli seseorang ketika dia memiliki kekuasaan. Anies, Caplin, AHY, dan SBY pasti kepanasan mendengar ini. Saya juga tahu ada beberapa orang mungkin yang tidak pernah jadi pejabat berkoar-koar seolah-olah dia hebat. Makanya Abraham Lincoln presiden ke-16 bilang begini, kalau mau tahu karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Sebelum berkuasa, jadi yang mau ngaku siapapun, sebelum pernah jadi pejabat, nggak usah ngomong gede dulu lah depan saya. Kamu udah jadi pejabat, saya baru tahu kelakuan kamu, korup atau enggak gitu. Ngomong gampang, manis ngomong gampang. Ngomong manis itu sangat mudah, tau nggak? Ya, kita tahu ya, meskipun Ahok ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang relatif jauh lebih singkat dibandingkan dengan Anies Baswedan, namun harus diakui sudah banyak sekali karya-karya Ahok yang dinikmati oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi lebih nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lambat. Jakarta pun kembali sebagai semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sedikit kutipan menarik di dalam bahasan Ahok dalam rekaman video Tani Politik adalah alat mengekspresikan kecintaan seseorang bagi negara dan rakyatnya. Karena tanpa kekuasaan politik dan jika dia hanya memiliki kecintaan seperti itu, tidak akan memberikan arti apa-apa selain sentimental dan kurang darah. Sebaliknya, jika memiliki kekuasaan namun tidak punya kecintaan kepada negara dan rakyat, pasti dia akan melakukan keburutalan, korup, dan pencitraan. Mari kita lengkapi sosok mana yang tertangkap oleh penciuman kita sebagai pemilik kecintaan kepada negara dan siapa yang terindikasi brutal, korup, dan penyuka pencitraan. Lalu apa kaitannya dengan pandemi corona? Barangkali Tuhan hendak menguji seorang penguasa lewat batu sandangan yang kebetulan telah Tuhan berikan dalam bentuk pandemi. Kita bisa melihat siapa yang dengan terukur mengambil keputusan secara tepat dan siapa yang kerjanya main tuding dan menyalahkan. Dari kasus corona kita bisa menilai siapa yang paling pas duduk sebagai pemimpin bangsa ini. Yang pasti jangan pilih seseorang yang hanya mampu melakukan pencitraan, mengkambing hitamkan orang lain, termasuk bekerja hanya menggunakan mulut. Ya, hampir semua pria memang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Namun jika Anda ingin menguji karakter sejati seorang pria, beri dia kekuasaan, kata Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat ke-16. Kalau mau melihat target asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Bukan tentang Ahok tetapi tentang NKRI. Amanah kata kunci ketika berniat menunjuk seorang warga negara menduduki jabatan strategis. Sebenarnya semua jabatan harus memenuhi keadaan treatment in the right place in the real line. Tetapi, mari batasi pada jabatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bersebab di sanalah terhimpun darah rakyat Indonesia. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan juga Krakatau Steel layaknya diawak seorang profesional secara umum. Profesional dimaknai 3 unsur yang wajib melekat pada diri seseorang, yaitu skill and attitude atau SSA. 3 unsur tersebut harus terintegrasi atau terpadu pada diri seseorang berdasarkan rekam jejaknya. Tak sampai di situ saja. Lihatlah saat memimpin DKI, Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas, vokal, garang, tanpa kompromi dan tidak mengenal takut saat menghadapi oknum DPRD. Di satu sisi, Ahok juga penuh integritas serta menunjukkan kerja kerasnya sebagai seorang pemimpin yang ingin membangun Jakarta. Segala sepak terjang Ahok sebenarnya bisa dipahami dengan mengenal apa yang menjadi dasar atau prinsip hidupnya secara kental. Ahok
merefleksikan keyakinan imannya sebagai seorang Kristen Protestan yang taat ke rukun imannya. Itu didasari oleh pemahaman teologi reformasi yang lahir pada 31 Oktober 500 tahun yang lalu. Teologi reformasi atau pembaharuan dalam Kristen Protestan diprakarsai oleh Martin Luther dan diteruskan oleh Johann Calvin. Yang kedua, berpegang kepada kebenaran, yaitu Alkitab. Ahok adalah orang yang kekeh berpegang kepada Alkitab yang selalu dibacanya tiap pagi dan menjadi pegangan utama hidupnya. Itu sebabnya satu-satunya buku yang Ahok bawa saat masuk penjara adalah Alkitab. Dia menerapkan prinsip untuk tidak mau menerima suap dan mau memberantas korupsi. Itu dari Alkitab sendiri, yaitu Amsal 29 ayat 4, menjadi pijakannya dalam menolak suap, yakni seorang raja membangun negerinya dengan keadilan, tetapi dengan suap orang akan meruntuhkannya. Bagi Ahok, tak ada yang lebih tinggi daripada menegakkan kebenaran, walau harus membayar harga dengan nyawa sekalipun. Sedikit kutipan menarik di dalam bahasan Ahok dalam rekaman video Tani Politik adalah alat mengekspresikan kecintaan seseorang bagi negara dan rakyatnya. Karena tanpa kekuasaan politik, dan jika dia hanya memiliki kecintaan seperti itu, tidak akan memberikan arti apa-apa selain sentimental dan kurang darah. Sebaliknya, jika memiliki kekuasaan namun tidak punya kecintaan kepada negara dan rakyat, pasti dia akan melakukan keburu talang, korup, dan pencitraan. Mari kita lengkapi sosok mana yang tertangkap oleh penciuman kita sebagai pemilik kecintaan kepada negara, dan siapa yang terindikasi brutal, korup, dan penyuka pencitraan. Lalu apa kaitannya dengan pandemi corona? Barangkali Tuhan hendak menguji seorang penguasa lewat batu sandangan yang kebetulan telah Tuhan berikan dalam bentuk pandemi. Kita bisa melihat siapa yang dengan terukur mengambil keputusan secara tepat dan siapa yang kerjanya main tuding dan menyalahkan. Dari kasus corona kita bisa menilai siapa yang paling pas duduk sebagai pemimpin bangsa ini. Yang pasti jangan pilih seseorang yang hanya mampu melakukan pencitraan, mengkambing hitamkan orang lain, termasuk bekerja hanya menggunakan mulut. Ya, hampir semua pria memang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Namun jika Anda ingin menguji karakter sejati seorang pria, beri dia kekuasaan, kata Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat ke-16. Kalau mau melihat target asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Bukan tentang Ahok tetapi tentang NKRI. Amanah kata kunci ketika berniat menunjuk seorang warga negara menduduki jabatan strategis. Sebenarnya semua jabatan harus memenuhi keadaan treatment in the right place in the real line. Tetapi mari batasi pada jabatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bersebab di sanalah terhimpun darah rakyat Indonesia. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan juga Krakatau Steel layaknya diawak seorang profesional secara umum. Profesional dimaknai 3 unsur yang wajib melekat pada diri seseorang, yaitu skill and attitude atau SSA. 3 unsur tersebut harus terintegrasi atau terpadu pada diri seseorang berdasarkan rekam jejaknya. Tak sampai di situ saja. Lihatlah saat memimpin DKI, Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas, vokal, garang, tanpa kompromi dan tidak mengenal takut saat menghadapi oknum DPRD. Di satu sisi, Ahok juga penuh integritas serta menunjukkan kerja kerasnya sebagai seorang pemimpin yang ingin membangun Jakarta. Segala sepak terjang Indonesia.